hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita hormati, para alim, para ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang kita takdimi takmir Masjid Ar-Ridha, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Roni Alam, dan seluruh ibu-ibu peserta ODOJ maupun ODALF, dan seluruh yang hadir pada kesempatan sore hari ini yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh ke rumah Allah ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga. Serta duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Rawahu Muslim huwa sahih. Tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkaji isinya di antara mereka, melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah, dinaungi sayap-sayap malaikat Allah, diturunkan sakinah ke dalam hati kita, dan disebut-sebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Pertama-tama, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya menyampaikan kata pamit dari Umi Indah. Qadarullah, Labib lagi meriang, demam, panas, batuk, pilek, dan tadi sempat muntah-muntah. Mohon maaf belum memungkinkan untuk ditinggal sehingga beliau tidak bisa bersama-sama kita di dalam acara sore hari ini. Dan beliau menyampaikan pertama-tama mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada rekan-rekan panitia semua yang telah mempersiapkan acara ini, dan juga jazakumullahu khairan kepada takmir Masjid Ar-Ridha yang berkenan memfasilitasi terselenggaranya acara pada sore hari ini. Demikian pula beliau minta maaf barangkali ada kekurangan dan berbagai hal yang belum sempurna dari pelaksanaan acara ini sejak awal sampai akhirnya. Mudah-mudahan acara yang kita selenggarakan hari ini bisa berjalan dengan lancar, bermanfaat, dan penuh berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya tentu kita akan menyongsong tamu agung bulan Ramadan dalam waktu yang tidak lama lagi, dan kedatangannya merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Maka Allah memanggil, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian semua bertakwa kepada Allah. Tentunya menjadi tarhib. Kata tarhib seperti ketika kita mengucapkan kalimat marhabban adalah tanda kita siap untuk menyambutnya. Apa yang menjadi hal pertama yang perlu
kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan yang akan segera tiba ini. Kalau Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dulu guyonan waktu kecil, yang tidak beriman tidak hai. Wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai, maka seharusnya yang pertama-tama kita siapkan untuk menyongsong bulan Ramadan adalah iman. Dan iman itu ditandai dengan seberapa keterpanggilan kita setiap kali Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman. Di dalam Al-Qur'an Karim ada yang pernah menghitung berapa kali panggilan Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu. Ini jadi kuis atau bagaimana? Berapa kali kira-kira dalam Al-Quran Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu? 88 kali. Ditambah dengan ayyuhal mu'minun dan beberapa kalimat yang serupa, maka total ada 92 kali. Inilah yang disebut sebagai nida'atur rahman li ahlil iman. Panggilan-panggilan Allah yang maha pengasih kepada orang-orang yang beriman, yang memiliki keimanan. Nah, setiap kali Allah memanggil, wahai orang-orang yang beriman, seperti apa keterpanggilan kita? Saya ingat sekitar tahun 2010, jika tidak keliru. Saya hendak melakukan perjalanan ke Banjarmasin pada saat itu. Hanya saja karena ada pertemuan di Jakarta terlebih dahulu, maka sore hari saya dari Jogja menuju Jakarta, terlebih dahulu mengikuti rapat pertemuan sampai sekitar jam 12 malam, kemudian beristirahat sejenak, jam 3 dini hari sudah menuju ke Bandara Soekarno-Hatta untuk melanjutkan perjalanan ke Banjarmasin. Check-in, sudah mendapatkan boarding pass untuk nanti masuk ke pesawat, kemudian menuju ke ruang tunggu sesuai dengan pintu keberangkatan. Waktu itu 2F, menuju ke Banjarmasin dari pintu keberangkatan 2F. Sudah duduk baik-baik di pintu keberangkatan 2F, kemudian saya mendengar pengumuman. Ya mungkin agak terkantuk-kantuk juga. Pengumumannya berbunyi, para penumpang pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA200 tujuan Yogyakarta dipersilakan segera memasuki pesawat melalui pintu F4. Dari F6 ini ada pengumuman menuju ke F4 untuk yang mau ke Jogja. Tidak berpikir panjang, saya langsung menuju ke pengumuman tersebut. Ikut antri. Ikut antri, kemudian ketika tiba giliran saya menunjukkan boarding pass, petugas boarding bertanya, Bapak mau kemana? Baru ketika ditanya itulah mau ke Banjarmasin, Mbak. Loh, ini ke Jogja, Pak. Bukan ke Banjarmasin. Yang ke Jogja, yang ke Banjarmasin itu di F6, bukan di F4. Oh, baik kalau begitu. Akhirnya kemudian saya kembali ke pintu F6 tadi. Apa yang menjadi pelajaran saya di situ? Ternyata saya ini saking merasanya sebagai orang Jogja, tiap kali ada panggilan bunyinya Jogja, itu saya datangi gitu. Saking merasanya bahwa saya adalah orang Jogja. Itu saya.
Nah, gitu. Oh, itu yang dipanggil adalah saya. Nah, pertanyaannya, kalau kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apakah kita punya perasaan yang semacam itu? Itu saya. Ataukah kita santai-santai saja, saking tidak merasanya bahwa itu manggil kita? Guru besar UGM, Profesor Mudoyo, itu dari Tokyo, transit di Don Muang, Bangkok, sebelum kembali ke Jakarta. Di Don Muang, karena transitnya agak lama, beliau keliling-keliling, belanja-belanja, lihat-lihat berbagai souvenir dan oleh-oleh yang ada di Bandara Don Muang. Tanpa beliau sadari, pesawatnya sudah mau berangkat. Dan beliau tidak merasa dipanggil, padahal beliau dipanggil berulang kali. Kenapa? Karena tulisan nama beliau itu Moe Dojo, Mudoyo. Tulisan lama Moe Dojo. Maka berulang-ulang beliau dipanggil. Attention, Mr. Moe Dojo. Mr. Moe Dojo. This is the last and final call for you to board your aircraft to Jakarta. Mr. Moe Dojo. Karena namanya Mudoyo, dia tidak merasa dipanggil. Sehingga akhirnya ketinggalan pesawat. Karena apa? Karena merasa tidak dipanggil atau tidak merasa dipanggil. Nah, maka supaya kita tidak ketinggalan pesawat, supaya tidak ketinggalan apa yang seharusnya menjadi hak kita semua, apa yang menjadi wasilah kita semua untuk sampai kepada keridhaannya Allah, sampai kepada surganya Allah, maka setiap ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, mari kita segera merasa itu saya. Inilah persiapan pertama kita menghadapi Ramadan, membenahi keimanan kita supaya kita betul-betul merasa terpanggil ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil kita. Nabi SAW bersabda, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Jaddidu, perbaruilah oleh kalian imanakum, iman-iman kalian, bila ilaha illallah, dengan menghayati kalimat la ilaha illallah. Maka menyambut bulan Ramadan adalah dengan memperbarui iman, dengan merefresh iman, dengan membenahi iman, dengan memperbanyak zikir kita la ilaha illallah. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalau kewajiban, kita mendengar kata diwajibkan, kewajiban, biasanya berat atau ringan? Biasanya kita merasa berat. Biasanya kita merasa beban. Biasanya kita merasa ini hal yang tidak mudah, sulit, susah, sukar. Apa yang menyebabkan kita merasa bahwa kewajiban dari Allah itu berat, sukar, susah? Karena kita sebab iman tadi, hati kita masih belum lapang untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Apa yang membuat hati merasa berat dari melaksanakan kewajiban, dari menikmati ketaatan, dari melaksanakan segala tugas-tugas dari Allah? Kata para ulama, yang membuat kita kehilangan nikmat dari ketaatan, kehilangan nikmat dari amal soleh, kehilangan nikmat dari
segala perbuatan baik yang membuat kita kehilangan nikmat itu adalah dosa-dosa kita. Jadi ketika sholat terasa berat, ketika rukuk terasa migrain, ketika sujud kok gampang vertigo, bukan karena sakitnya, tapi merasa nggak nyaman gitu, merasa nggak enjoy, merasa nggak enak. Ketika baca Quran terasa berat sekali, 2-3 baris sudah ngantuk begitu. Ketika kemudian sedekah rasanya abot banget, awel, kelangan gitu ya, eman-eman. Ketika kemudian puasa itu terasa ngalu-alu, ngelih, lemes gitu. Ketika berbagai amal soleh itu terasa berat, tidak enjoy, tidak nyaman, tidak enak. Tetapi sebaliknya, kegiatan yang sia-sia, kegiatan yang tidak bermanfaat, kegiatan yang maksiat, kegiatan yang dosa, kok terasa menarik, terasa indah, terasa ringan, terasa bagus, maka yang bermasalah adalah hati kita dan cara membersihkannya agar nanti bisa kembali menikmati ketaatan, menikmati amal soleh, ya, merasakan lezatnya sujud, merasakan lezatnya ruku, merasakan lezatnya baca Quran, merasakan lezatnya sedekah, merasakan lezatnya puasa, dan berbagai amal soleh lain adalah dengan cara istighfar. Setelah memperbarui iman, maka tarhib kita kepada bulan Ramadan yang sangat penting adalah dengan memperbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah, membersihkan diri kita dari dosa-dosa. Karena yang menghalangi kita menikmati bulan Ramadan, menikmati ketaatan adalah dosa-dosa kita. Maka Nabi SAW memberikan indikasi iman yang sehat dan hati yang sehat untuk menyambut Ramadan itu dengan rasa bahagia. Dalam sebuah hadis ini jelaskan Imam Nawawi tidak mencapai derajat sahih dalam sanadnya, tetapi sahih secara matannya, ya, isi hadisnya sangat layak difahami dan diamalkan. Nabi SAW bersabda, "Man faraha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran." Barang siapa berbahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, barang siapa berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya, badannya, tubuhnya dari disentuh api neraka. Kok bisa? Cuma senang datangnya Ramadan kok jadi diharamkan dari api neraka? Karena senang dengan datangnya bulan Ramadan itu termasuk tanda imannya sehat, hatinya sehat. Karena bulan Ramadan itu keberkahannya begitu besar. Seperti disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, "Atakum Ramadan syahrun mubarak." Datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup di dalam bulan Ramadan itu pintu-pintu neraka. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu di dalam bulan Ramadan itu semua setan-setan. Kalau tuftahu fihi abwabul jannah, dibuka pintu-pintu surga, maka suasana surgawi itu terasa di bulan Ramadan. Adakah bulan lain yang kita lebih semangat sholat berjamaah dibandingkan bulan Ramadan? Gak ada. Adakah di bulan lain yang kita senang berpuasa seperti senang kita di bulan Ramadan? Gak ada. Adakah di bulan lain semangat sedekah kita itu yang seperti sedekah di bulan Ramadan? Enggak. Adakah di bulan lain kita sholat malam yang kemudian kita sebut tarawih?
di bulan lain yang sesemangat di bulan Ramadan? Nggak ada. Karena tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di bulan Ramadan itu pintu-pintu surga. Maka suasana surgawinya terasa sampai ke dunia. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim, dan di dalamnya ditutup pintu-pintu neraka. Bahkan cabang-cabang neraka di dunia saja itu biasanya tutup atau jamnya dikurangi. Tempat maksiat gitu ya, dan lain sebagainya. Itu kafe-kafe malam, diskotik, macam-macam. Bulan Ramadan banyak yang tutup atau membatasi jam, ya, karena menghormati bulan Ramadan. Wa tughallu fihi asyayatin, bahkan setan-setan dibelenggu. Bulan Ramadan itu golek kanca nggo maksiat kuwi angel. Biasanya sing semangat dijak maksiat, praisik bro Ramadan. Mudah-mudahan nanti setelah Ramadan lanjut pre ini gitu ya. Lanjut pre ini. Tapi betul terasa sekali bahwa di bulan Ramadan itu kesempatan bermaksiat, tempat maksiat, teman maksiat, itu semuanya menjadi terbatas. Melakukan keburukan-keburukan menjadi terbatas, tidak mudah, sukar, gitu ya. Itu yang terjadi di bulan Ramadan. Ini berkahnya luar biasa. Bulan Ramadan itu yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada yang bersedih dengan datangnya bulan Ramadan, itu tentu bukan karena hati yang beriman, atau karena dia ada sifat syaitoniah dalam dirinya. Wah, Ramadan ini susah. Harap maksiat we angel. Misalnya begitu, kemudian merasa susah di bulan Ramadan, berarti ada sifat syaitoniah di dalam diri kita. Jadi ternyata di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, tapi kok keinginannya untuk berbuat jelek masih besar. Jangan-jangan selama ini dia memfitnah setan. Ya Allah, saya itu digoda setan. Padahal kata setan, siapa? Situ tuh nggak usah digoda, terjerumus sendiri yo. Buktinya di dalam bulan Ramadan, setannya sudah dibelenggu, dia tetap pengen jelek. Berarti ini masalah ini. Jadi maka bulan Ramadan itu salah satu wasilah untuk bisa mengenali diri kita sendiri, ya, seperti apa sebenarnya kita. Karena setannya dibelenggu. Nah, setan wis dibelenggu kok kene tetap pengen elek, wah berarti memang kita perlu dirawat inap gitu ya. Hatinya itu perlu dirawat inap. Rodok parah ini masalahnya gitu ya. Ini contoh. Jadi hadis tadi, man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa yang berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya atas api neraka. Apalagi ditambah dengan semangat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dilipat gandakan di dalam bulan Ramadan itu pahala-pahala, dan diampuni di bulan Ramadan itu dosa-dosa. Maka pasti hati yang beriman sehat, ya, hati yang bersih itu berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan. Wah, saya itu pengen bahagia. Jadi ya bahagia tat masuk bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan omset turun ya tat. Misalnya gimana? Jualannya bubur kacang hijau esok-esok itu. Itu kan rodok repot kacang hijau itu, karena didol nggo sahur ora payu, tinggo buka rata cocok gitu. Spipon ya, pokoknya bubur ayam. Pokoknya bubur ayam, tinggo sahur ping tekan jam 09.00 wis ngelih gitu ya. Tinggo buka ya ora cocok gitu. Wah, piye iki bulan Ramadan? Maka bahagianya dengan datang bulan Ramadan tetap, mungkin sementara Ramadan ganti dagangan, karena misalnya saat berbuka puasa sunnahnya pakai kurma, tapi wajibnya pakai gorengan, maka ganti total gorengan gitu saya. Ngomong Indonesia ngoten niku kok gitu ya. Kok mboten ngagem kurma namung sunat ya Mas itu. Niku napa gorengan wajib. Nek mboten bakwan mboten. Nah itu kadang tahun lalu di pesantren masyarakat Merapi Merbabu nih, wonten warga binaan itu cerita, Pak Ustadz kula niku nek buka mboten nate sego.
Lah kula mangan sego niku bar traweh. Wih, kok kiat Pak, njuk ning Darno apa? Nek bar buka niku. Lah kula memang ndok gluduke gangsal dugi 7. Wah, iya nek niku mboten sangang nggih sego nggih warak. Ndok gluduk niku dari singkong gitu ya, di kempel-kempel gede itu terus kemudian digoreng. Itu untuk orang sana istilahnya ndok gluduk. Jadi seneng banget gitu sama. Preso Bu, ndok gluduk preso ya. Ndonto, betul, ndonto kalau kita. Nek wong kono le ngarani ndok gluduk. Bu, ora enggak tahu ya Pak ya. Ndok gluduk itu artinya telur petir. Harfiahnya. Itu dari apa namanya singkong diparut ya. Oh, itu direbus dulu atau dikukus dulu, kemudian dilumatkan, dibulat-bulat lalu digoreng. Ya, dibungkus tepung ya Bunda ya. Itu sebenarnya apa namanya? Cassava fried gitu ya. Fried cassava. Modified fried cassava bahasa Inggris. Ya, modified fried cassava itu. Itu ndok gluduk. Nah, ini jadi berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini menandakan hati yang beriman. Karena Syahrul Hasad, bulan panen buat orang beriman betul-betul bulan laundry dan bulan panen. Laundry dosa-dosa sampai bersih, panen dari pahala-pahala yang dilipat gandakan. Di dalam bulan Ramadan disebutkan oleh Nabi SAW, semua amalan sunnah ditulis pahalanya sebagai amalan wajib. Berarti amalan wajib niku pahalanya langkung gede timbang amalan sunnah. Saestu. Karena kalau penjenengan periksa hadis lain, misalnya sebagai contoh, barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia seperti qiyamul lail tahajudan semalam penuh. Jadi tahajudan semalam penuh itu senilai dengan sholat subuh berjamaah. Makanya kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, syarat minimal mendapatkan Lailatul Qadar niku ngisae jamaah, subuhe jamaah. Antara ngisak tekan subuh bubuk mboten napa. Minimal nggih. Karena apa? Karena ngisak jamaah senilai dengan sholat malam separuh malam, subuh jamaah senilai dengan semalam suntuk. Maka nek entuk jamaah isak jamaah subuh niku karo tengah wengi. Dapat 1,5 malam qiyamul lail, maka cukup untuk mendapatkan pahala keutamaan Lailatul Qadar. Ya aja njuk bendina wis rasah traweh, sing penting ngisaan jamaah. Njur bar kuwi engko subuhan jamaah. Nggih traweh nggih sae, langkung sae kalau dilaksanakan. Nah, ini pentingnya ilmu. Kadang-kadang nyuwun sewu, karena tidak ngaji, bar buka niku rada kemlakaren, sewu wetenge niku penuh gitu. Terus ketika akan berangkat ke masjid niku engko wae melu traweh tok, ngisaane nang omah wae. Nah niki mergi boten ngaji, orang ngerti nek ganjarane salat traweh padha karo salat isya berjamaah padha karo traweh tekan tengah wengi. Jadi anak jan kemlakaran ora penak tenan. Niku mendingan derek salat isya berjamaah njuk kondur ngaso malih daripada nunggu engko biasane sik ngisi Pak Ustadz kae engko kuliah bakdo ngisake rada suwi. Aku le mangkat engko nek ngarepke traweh wae gitu. Aku berangkatnya nanti kalau sudah menjelang salat traweh saja. Rugi. Soalnya apa? Soalnya salat isyanya jauh lebih besar pahalanya daripada salat trawehnya. Ini yang kadang-kadang orang tidak sadar. Maka kadang-kadang ada nyuwun sewu yang semangat sekali kalau sholat duha, ning subuhane mboten.
Kok panjenengan semangat sholat duha? Oh, fadilahnya, keutamaannya begini-begini. Kok subuhnya mboten? Tesih abot ya nak subuh itu. Ini guru saya dulu mengistilahkan itu namanya pakai sabuk, nggak pakai celana. Sabuan ora katoan. Karena yang celana itu yang sholat subuhnya. Sholat duhanya itu cuma sabuk biar kenceng. Itu ya, jangan dibalik-balik. Masa sabuan ora katoan digeguyu wong kan. Ya, jadi ini untuk difahami bahwa yang fardu itu tidak bisa dikejar oleh yang sunnah seberapa banyak apapun. Maka nyuwun sewu dalam soal puasa, kadang-kadang orang kan wah kok dino iki rada males ya puasane, sesuk wae tak ganti nek sasi liya wae saiki tak maem. Meninggalkan puasa fardu Ramadan, puasa yang wajib tanpa udzur, bukan karena sakit, bukan karena beperjalanan. Kalau sakit beperjalanan, no problem, insya Allah saya ganti di waktu lain, boleh. Tapi kalau bukan sakit, bukan perjalanan, mek mergo dino kuwi males, arep digenti ning dino liya, 1 hari puasa Ramadan ditinggalkan sengaja tanpa udzur, itu diganti puasa seumur hidup tanpa putus. Nggak dapat. Atau dalam riwayat lain, diganti puasa setahun penuh tanpa jeda, nggak dapat. 1 harinya Ramadan. Saking gedene nilainya puasa Ramadan. Jadi, fardu itu yang sangat utama di sisi Allah. Maka berbahagialah kita, panjenengan di bulan Ramadan mengamalkan amalan sunnah, pahalanya setara pahala amal-amal fardu. Yang fardu terus gimana? Yang fardu dilipatkan oleh Allah. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan sampai 70 kali lipatnya. Jadi yang sunnah diangkat derajat, ditulis seperti amalan fardu, yang fardu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat kefarduan. Maka karena lipat 70 itu kemudian dinilai bisa untuk seluruh amal menurut para ulama, panjenengan one day one juz. Derek odoj. Sehari 1 juz. 1 juz itu pinten huruf. Oke banget. Insyaallah ganjaran. Padahal begini. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Itu naik hari-hari biasa. Di luar Ramadan. 1 hurufnya 10 hasanat. 1 hurufnya 10 hasanat, 10 kebaikan. Kalau di bulan Ramadan berarti 1 hurufnya dilipatkan 70 kali menjadi 700 hasanat. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf berarti 19 dikali 700 hasanat. Saking agenge, saking kathahé syahrul hasad, bulan panen, bulan Ramadan. Maka kalau hati beriman, mesti bahagia. Wong kayak begitu keutamaan yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Jadi yang pertama tadi, menyiapkan iman. Yang kedua, supaya hati kita bisa enjoy, bisa nikmati Ramadan, bersihkan hati dengan cara memperbanyak istighfar. Mohon ampun kepada Gusti Allah. Yang berikutnya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Syariat puasa itu menurut para ulama diturunkan secara bertahap. Dahulunya syariat puasa itu pertama-tama diperintahkan Gusti Allah di tahun pertama Hijriyah. Itu kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, auqatan dalam waktunya, wa kaifiyatan dan dalam tata caranya. Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan, sebelum turunnya perintah puasa Ramadan pada tahun kedua Hijriyah
dengan turunnya ayat ke-185 surat Al-Baqarah, maka selama beberapa bulan kaum muslimin melaksanakan puasa sesuai ayat ke-183 dan 184, yaitu puasanya itu ayyamul bid, hari-hari putih, 3 hari setiap bulan. Tanggal 13, 14, 15, tata caranya puasa dimulai sejak bangun tidur. Begitu bangun harus langsung puasa. Belum ada kesunahan makan sahur pada saat itu. Puasa diakhiri malam, yaitu maghribu syafaqil ahmar atau tenggelamnya mega berwarna merah di ufuk barat, yang itu kira-kira waktunya sama dengan masuk waktu Isya. Jadi ketika pertama kali diturunkan dulu perintah puasa itu dimulai dari bangun tidur, diakhiri pada saat Isya. Nah, di kalangan sahabat Ansor, warga Aus dan Khazraj di Madinah, sering terjadi kejadian yang membuat puasa terasa sangat berat. Apa itu? Puasanya kesambung-sambung. Kok bisa? Orang Madinah itu pekerjaannya di kebun kurma, di ladang-ladang. Nyambut gawe kesel mulai sonten menjelang maghrib. Pulang sore sebelum maghrib, wudhu, sholat maghrib, bar sholat maghrib, nunggu waktu berbuka puasa yang nanti akan tiba pada waktu Isya. Nunggu waktu berbuka puasa karena kesel, layah-layah. Ketika layah-layah, qadarullah tertidur. Gelilir-gelilir sampun jam 9. Waktu Isya sudah lewat. Aturan puasa tadi bagaimana? Dimulai sejak bangun tidur. Maka karena merasa sudah bangun tidur, dia merasa sudah harus puasa untuk hari berikutnya. Orang situ buka. Maka tersambung puasanya sampai ada yang 2 hari, sampai 3 hari. Nanti lemes, ngepleh-pleh, kuat ngopo-ngopo. Itu yang terjadi pada para sahabat Ansor pada saat tersebut. Dan ini kejadian bukan 1-2 orang. Ada banyak yang mengalami. Sehingga ketika kemudian puasa oleh Allah diperintahkan di bulan Ramadan dengan turunnya ayat ke-185, faman syahida minkumus syahra falyasumhu, barang siapa yang hadir di negerinya tidak dalam keadaan musafir menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan Ramadan itu. Dari semula 3 hari tiap bulan, nek dihitung-hitung setahun ping 36, dikumpulkan menjadi di bulan Ramadan yang 1 bulan, nanti ditambah sunnah 6 hari bulan Syawal, maka seperti puasa setahun penuh. Begitu dipindah ke bulan Ramadan, orang Ansornya berdebar-debar. Nek wingi kesambung-sambung, 3 dino, ditahan-tahan, dikuat-kuatke, insya Allah kuat. Kalau sampai Ramadan ini kesambung-sambung juga, mate kita. Waduh, juk kepiye gitu ya. Akhirnya mereka menghadap kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, matur. Orang Ansor itu kadang-kadang sulit untuk ngomong dengan vulgar, ngomong apa adanya, lugas, niku mboten gampil buat orang Ansor. Sehingga apa? Mereka pakai bahasa kiasan. Janjian iki arek protes. Gusti Allah niku dos pundi to njeng Nabi gawe kewajiban kok abote ra ilok. Ya Allah, gimana sih kenapa kewajibannya berat sekali? Sebenarnya hatinya mau protes begitu, tapi yang kewetu keluar dari lisan mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbunyi, ya Rasulullah, apakah Allah itu dekat sehingga kami cukup berbisik, ataukah Allah itu jauh sehingga kami harus teriak? Itu yang dikatakan orang-orang Ansor. Maka Allah yang Maha Tahu menjawab 2 pertanyaan itu sekaligus. Pertanyaan yang muncul di lisan dijawab di ayat 186. Pertanyaan yang muncul di dalam hati dijawab ayat 187.
Ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang bermunajat kepadaku, maka hendaklah mereka beriman kepadaku dan memenuhi seruan-seruanku. Mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjukku. Ini Allah Subhanahu wa taala jawab pertanyaan yang ada di lisan mereka. Jadi bulan Ramadan itu bulan kemesraan dengan Gusti Allah. Karena Allah terasa dekat, Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah Maha mencatat, Allah selalu bersama dengan kita. Makanya janjinya kalau buahnya Ramadan itu bisa dilaksanakan di dalam semua lini kehidupan, itu dunia tentram dan damai. Ibu-ibu nyun sewu, jam 12 siang, sedang puasa. Tega enggak ngambil es jeruk yang ada di kulkas, diminum gleb, kemudian ambil sapu tangan, bibirnya digosok lagi, terus kemudian ketemu teman-teman ngomong, panas ya puasanya. Kinten-kinten dilakukan mboten, Bu? Enggak. Jangankan itu, saat berwudu, siang-siang pas duhur, lagi ngelak-ngelake, pas berkumur. Kan kalau kita telan dikit gitu, enggak ada yang tahu ya, Bu ya. Tapi kenapa kok tidak dilakukan, Bu? Karena yakin Allah Maha tahu, karena yakin Allah Maha melihat. Persoalannya, kenapa banyak orang yang nek puasa takut sekali pada saat berkumur ada air yang akan masuk ke kerongkongannya. Takut sekali karena dia yakin Allah itu Maha tahu, Maha melihat. Tapi nek nompo amplop ra jelas ning kantor kok gelem. Padahal sama-sama tahu bahwa Allah Maha melihat. Nah, ini berarti ada kesenjangan antara penghayatan kita terhadap puasa dengan penghayatan la'allakum tattaqun, supaya bertakwa. Ayat ke-187 menjawab pertanyaan yang ada dalam hati. Kok abot? Posone kok abot? Maka Allah mengatakan, yang pertama, uhillalakum laylatas syiyamir rafatu ila nisaikum. Awal-awal ketika diwajibkan puasa Ramadan, manten-manten anyar cah nom-nom wis waduh nahan sesasi. Nah, biasanya nahan mek 3 dino, ini nahan sesasi. Mana kuat? Lalu Allah mengatakan, kalau malam bulan Ramadan itu dihalalkan bercampur antara suami dengan istri. Yang kedua, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Maka masih diperbolehkan bagi kalian makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang hitam dari benang putih, yaitu datangnya waktu fajar. Berarti malam itu bebas makan sampai tibanya waktu fajar. Begitu fajar tiba, maka baru mulai puasa. Semula bangun tidur harus langsung puasa. Sekarang puasanya dimulai dari saat terbit fajar. Summa atimus syiyam ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai tibanya waktu malam, ditandai dengan masuknya waktu maghrib. Dari waktu isya digeser menjadi waktu maghrib. Ini menjadi penting persiapan kita, tarhib Ramadan kita. Yang berikutnya adalah memahami ilmunya, fikihnya,
bagaimana puasa yang benar. Karena puasa itu dari puasa perut, puasa mulut, puasa sikut, puasa lutut, dan semua yang ut. Sehingga target kita menaikkan level puasa kita. Imam Al-Ghazali mengatakan puasa itu 3 derajat. Pertama, saumul awam, puasanya orang awam, itu menahan diri dari lapar, haus, dari hubungan suami istri dan segala perkara yang membatalkan. Itu puasa awam. Yang kedua ada saumul khawas, puasa yang level khusus. Dia bisa mempuasakan bukan cuma perutnya, tetapi juga mempuasakan mulutnya, mempuasakan lisannya, mempuasakan telinganya dari yang buruk-buruk, mempuasakan matanya dari perkara-perkara yang diharamkan, mempuasakan tangannya, kakinya, seluruh anggota badan. Ini level selanjutnya. Kalau tahun lalu, alhamdulillah sudah level 1 aman gitu ya. Insya Allah kalau pembatal puasa bisa kita jaga, itu berarti level 1 aman. Berarti target tahun ini minimal puasanya level 2. Yaitu bisa mempuasakan semua anggota badan. Nanti, kata Imam Ghazali, seorang mukmin bersemangat untuk sampai level 3. Puasa level 3, saumu khawasil khawas, kata Imam Al-Ghazali, itu sampai mempuasakan hati dari selain Gusti Allah. The highest level. Mempuasakan hati dari selain Gusti Allah. Sing diarep-arep hanya Allah, sing ditresnani hanya Allah, sing dirindu hanya Allah, sing ditakuti hanya Allah, sing diharapi hanya Allah. Itu puasa level tertinggi tadi. Jadi kita mempelajari kira-kira yang membatalkan puasa apa saja. Yang menjadi sunnah-sunnah puasa apa saja. Yang merusak pahala puasa apa saja. Itu kita harus tahu. Kita harus ilmui. Karena kadang-kadang muncul pertanyaan, Pak Ustaz, kentut di kolam renang puasanya batal atau tidak? Batal kalau sambil nelen air kolam. Yang membatalkan puasa itu kalau soal makan atau minuman adalah yang masuk ke saluran pencernaan secara normal. Mungkin ada yang tanya, obat tetes mata Pak Ustaz? Atau obat hidung? Kalau dia bukan masuk ke saluran pencernaan secara normal, tidak masalah mengobati yang demikian. Ada yang tanya, infus Pak Ustaz? Kalau infusnya diminum, tidak boleh. Kalau infus masuk ke tubuh, lah itu seger ya Pak Ustaz. Seger tidak seger bukan ukuran batal tidak batal. Wong adus ya malah seger. Tapi itu kan ada yang masuk, tapi tidak lewat saluran pencernaan. Neng janjane jawaban gampilnya, nek gerah nganti diinfus, yo rasa poso. Gitu je, tidak puasa. Apalagi Bu, biasanya yang ditanyakan. Muntah, asal muntahnya jangan ditelan balik, nggak apa-apa. Gelegean dan lain sebagainya. Betul Pak, insya Allah nggak masalah. Ini pembahasan penting. Terus ada hadis Nabi SAW bersabda,
yang membekam dan yang dibekam batal puasanya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan, ini bukan berarti berbekam dan dibekam batal puasanya, berbekam dan membekam membatalkan puasa, mboten. Tapi waktu itu Rasulullah sedang mengomentari ada orang sedang berbekam, yang dibekam sama yang membekam, gosip ngomong elik tentang saudara nih. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, kuwi iki berbekam karo dibekam ning kok ngomong ke eleke kancane, rusak puasanya. Maka beliau mengatakan rusak puasa keduanya. Jadi bukan batal dalam arti harfiah posone batal. Jadi berbekam maupun membekam itu juga bukan pembatal puasa menurut jumhur ulama tadi. Berarti donor darah dengan begitu mengeluarkan darah juga tidak membatalkan. Kecuali juk kuwi bar kuwi lemes, juk minum hemaviton. Nah, itu yang membatalkan bukan donornya tapi lemesnya kemudian juk nyate itu tadi. Contoh. J. Gimana Bunda? Biasanya sebenarnya yang dikhawatirkan adalah nanti takutnya lemes, nggak kuat. Nggih, karena kan berbekam tetap mengeluarkan substansi dari dalam tubuh yaitu darah. Nah, kalau dalam hal ini maka pembatal nawakid secara hakiki tidak ada masalah. Kalau puasa sunnah ya nggak usah. Kalau memang mau berbekam ya nggak usah puasa sunnah. Itu J. Ini. Nah, kemudian kendala biasanya bagi ibu-ibu. Nyuwun sewu. Mas, nggak dulu deh Mas. Puasa-puasa. Kalau keramas sebelum sahur, nanti masuk angin malah sakit. Nah, ada fikih yang ini adalah pendapat sebagian ulama yang penting untuk kita perhatikan. Suatu hari, ada wanita-wanita yang mengadu kepada ibunda kita Aisyah tentang caranya mandi jinabah. Wahai bunda, kami merasa mandi untuk kami itu berat sekali. Kenapa? Karena Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan wanita yang rambutnya panjang untuk mandi jinabahnya dia harus menyela-nyelai sampai kulit kepalanya basah semua dan terbasahi oleh air ke sela-sela seluruh kulit kepalanya. Lalu ibunda kita Aisyah memberikan protes. Subhanallah, apakah Abdullah bin Amr ini hendak membunuh kaum perempuan? Aku diajari Nabi SAW untuk mandi jinabah. Dan salah satu cara yang beliau ajarkan adalah untuk bagian kepala cukup aku celupkan tanganku ke air, kemudian aku usapkan ke permukaan rambutku kanan terlebih dahulu, baru kemudian kiri. Dan tidak perlu menyela-nyelai air sampai ke kulit kepala. Pendapat jalan tengahnya kata para ulama, mandi yang diriwayatkan Abdullah bin Amr bin Al-As adalah mandi sebada haid. Panjenengan nek sampun rampung haid, mandinya itu sampai tadi. Betul-betul mandi besar bersih. Tetapi mandi setelah hubungan suami istri, maka boleh mengambil fikih dari hadis Aisyah tadi, tidak perlu basahnya sampai parah di dalam yang tidak kering sampai jam 11 siang. Padahal mandinya sebelum subuh gitu ya. Tetapi cukup dengan membasahi tangan lalu mengusap bagian kanan rambut sampai ke ujung, kemudian diikuti mengusap bagian kiri rambut sampai ke ujung. Itu sudah mencukupi. Jadi ibu-ibu nanti kalau suami kok misalnya memberi kode jangan ditolak. Jangan ditolak hanya alasan engkau tidak masuk angin gitu ya. Ternyata tidak. Gitu. Jadi ini fikih penting barangkali ilmunya yang harus dipahami dan dimengerti. Pesan sponsor bapak-bapak ini. Pesan sponsor dari bapak-bapak. Jadi dari hadis Aisyah ini kita paham ada cara yang ringan untuk mandi bagi ibu-ibu setelah
hubungan suami istri, yaitu untuk rambut tidak harus pakai shower terus kemudian di sela-selai sampai dalam, tapi bisa dengan membasahi tangan dengan air, kemudian mengusap permukaan rambut dari ujung tempat tumbuh sampai ke ujungnya. Itu sudah mencukupi. Ya kan sholat. Oh iya, itu bebas. Yang penting tetap sholat subuh kan. Artinya ya nggak bisa nanti mandinya nanti jam 9 aja. Jadi memulai puasa dalam keadaan junub, puasanya sah. Ini ya keterangannya begitu kan. Yang dikhawatirkan berarti harus mandinya sebelum adzan subuh. Enggak. Karena memulai puasa dalam keadaan junub itu tidak membatalkan puasa. Puasanya tetap sah. Hanya kan tetap akan sholat subuh. Ya maka masa aku mandinya nanti jam 9. Kan nggak bisa gitu ya. Tetap kalau bisa sebelum sholat subuh. Tapi tidak harus sebelum azan. J. Atau imsa. Enggak. Itu yang terpenting. Nah, pembatal puasa itu juga adalah termasuk, mohon maaf, itu bertemunya dua khitan. Bertemu itu membatalkan. Meskipun nyuwun sewu tidak sampai keluar untuk bapak-bapak, tidak sampai lebih jauh, tapi bertemu dua khitan itu membatalkan puasa. Itu ya, di bagian dari hubungan suami istri itu, bertemu dua khitan itu sudah terhitung membatalkan puasa. Maka patut hati-hati. Pakai celana double. Ini juga catatan penting. Berarti yang perempuan cukup rambutnya saja, Pak, badannya juga. Semua badan, Pak. Maksudnya bukan cuma rambut. Maksudnya yang sering jadi kendala karena merasa nak rambut tekan juru basah itu bikin masuk angin. Gimana? Badannya juga diguyur. Jadi badan diguyur kanan, dia 3 kali, kiri 3 kali. Setelah itu rambut baru begini. Ah ini jangan sampai salah paham. Aku pengen ngusap rambut tok. Enggak. Salah paham betul, Pak. Iya. Ya, jangan sampai salah paham. J. Ya. Terus hadis berbuka puasa itu bukan berbuka puasa dengan yang manis. Itu hadisnya teh botol, ya kan? Jadi yang disunahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu dengan rutop. Rutop itu apa? Kurma basah, kurma yang ranum muda yang bukan yang dikeringkan. Kalau itu tidak ada, maka Rasulullah berbuka dengan tamar. Tamar itu kurma kering, yang kita sebut kurma di Indonesia rata-rata adalah tamar, kurma yang sudah dikeringkan. Mereknya macam-macam, gitu ya. Nah, ini yang disebut sebagai disunahkan untuk berbuka puasa dengan yang demikian. Atau dengan air putih, meneguk air putih. Kemudian biasanya kebiasaan Nabi SAW adalah sholat maghrib terlebih dahulu. Baru kemudian sudah itu makan yang berat. Ini insya Allah mengikuti sunnah itu lebih sehat. Ya? Mengikuti sunnah itu banyak keutamaan. Soalnya langsung berat-berat kaget pencernaannya. Gitu ya. Biasanya kaget. Nek kaget yuk besesek, yuk ratraweh gitu. Iya benar. Di antara sunnahnya ketika mandi junub adalah wudhu sebelum mandi, nanti disisakan kaki. Basuh kakinya sesudah mandi. Sehingga ketika keluar dari mandi junub dalam keadaan wudhu. Itu sunnahnya. Tapi kalau mau wudhu di akhir, misalnya waduh malah pipis di tengah-tengah mandi kok pipis gitu ya, kan berarti wudhunya batal. Maka wudhu lagi sesudahnya itu tidak masalah. Demikian. Ya, ini sekalian tanya jawab. Atau sebelum tanya jawab, intinya ilmu ini harus disiapkan. Yang berikutnya, kalau Nabi SAW itu memberi contoh menyiapkan fisik. Maka menurut Ibunda kita Aisyah, Rasulullah memulai memperbanyak puasa itu bulan Rajab,
lebih banyak lagi di bulan Sya'ban, lalu penuh di bulan Ramadan. Artinya di bulan Sya'ban, bahkan sebelumnya sejak bulan Rajab, Rasulullah sudah mulai membiasakan fisiknya untuk berpuasa. Kenapa penting? Karena kadang-kadang kalau puasa kita mendadak, Sya'ban gak poso blas, langsung puasa Ramadan. Awal-awal bulan Ramadan itu akan menjadi banyak waktu mengglimbang-glimbung. Awal banyak, karena belum terbiasa, tubuh kita belum terbiasa metabolismenya dengan jam baru makan minumnya, jam puasanya, sehingga waktu-waktu awal Ramadan akan terlalu banyak dihabiskan untuk menyesuaikan tubuh kita dengan ritme baru. Nah, padahal awal Ramadan tadi keutamaannya sudah sangat besar. Eman-eman nek menggo turah, turu, klumbra, klumbru gitu ya. Itu lebih baik digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah produktif. Hikmahnya Rasulullah sudah mulai menyiapkan fisiknya untuk puasa sejak bulan Rajab, bulan Sya'ban, itu sehingga awal Ramadan itu sudah tancap gas. Awal Ramadan tubuhnya sudah terbiasa, tidak ngantuan lagi, tidak lemesan lagi, tidak ya banyak waktu terbuang sia-sia lagi. Saya kira demikian, Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, tarhib kita terhadap bulan Ramadan, dan kita berdoa Allahumma barik lana fi sya'bana wa balikna Ramadan. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, kelancaran ya dalam ibadah kita di bulan Ramadan. Allah berikan bimbingan kita bisa menikmati Ramadan dengan optimal, dengan maksimal dalam ibadah-ibadah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.